Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya mengambil sesi yang kedua karena tadi permintaan dari Pak Jemi. Pak Jemi akan masuk di sesi yang ketiga ya. Oke, jadi hari ini yang akan saya jelaskan adalah apa yang sudah saya upload minggu lalu di Psikologi karena saya ditugaskan ke luar kota, maka saya belum menjelaskan ke kalian. Oleh karena itu pada minggu ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Jadi buat kalian yang sudah mengerjakan kuisnya bisa mengerjakan kuisnya ulang jika nilainya belum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna ya berarti sudah terbebas dari kuis tersebut ya, karena kuisnya akan sama seperti yang minggu lalu. Bahannya juga sama, hanya penjelasannya saja. Slide PPT-nya sedikit berbeda ya. Oke, saya share slide saya. Oke, baik. Ini adalah merupakan logical reasoning, pertemuan TPS kuantitatif yang keempat untuk logical reasoning bagian yang kedua ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah memahami prinsip penarikan kesimpulan dalam hal preposisi kategoris kondisional. Nah, karena di sini banyak sekali istilah-istilah yang mungkin sering kita pakai, tapi sebenarnya kita nggak begitu paham artinya apa, maka saya buat untuk bagian pertama adalah pengantarnya terlebih dahulu, pengantar untuk memahami istilah-istilah tersebut, term-term yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu adalah pernyataan. Tentunya kita sering menggunakan kata pernyataan. Pernyataan kamu benar, pernyataan kamu salah gitu ya. Tapi sebenarnya apa pengertian dari pernyataan itu sendiri? Pernyataan itu adalah merupakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bisa bernilai benar atau salah, tapi nggak bisa keduanya. Jadi dia tidak berlaku sekaligus. Nah, benar tidaknya suatu pernyataan itu bisa disesuaikan dengan keadaan aslinya. Contoh, telepon genggam merupakan salah satu alat komunikasi. Misalnya pernyataannya kayak gitu. Oh, berarti ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang nilainya benar. Ya, kita bisa lihat bahwa alat komunikasi itu tidak hanya telepon genggam, gitu ya. Jadi banyak alat komunikasi yang lain. Lalu kemudian contoh lain yaitu adalah semua ikan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini adalah merupakan pernyataan yang salah karena ada ikan yang bernapas tidak dengan menggunakan paru-paru, tapi dengan menggunakan insang misalnya. Maka pernyataan itu adalah salah. Jadi kalau misalkan kalimat yang diucapkan atau yang kita baca sudah bisa kita tentukan nilai benar atau salahnya, maka kalimat itu yang dinamakan dengan pernyataan. Oke, tapi kalau misalkan langsung orang mengatakan bahwa ibunya adalah seorang dokter, kita nggak tahu ibunya siapa karena dia masih menggunakan kata ganti, gitu ya. Kalaupun dia menyebutkan nama, misalnya adalah Ani, seorang yang pintar misalnya. Nah, Ani yang mana, gitu. Oke, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Maka kalimat tadi ibunya seorang dokter misalnya itu bukan merupakan sebuah pernyataan. Oke, dapat ya? Pernyataan itu bisa ditentukan nilai kebenarannya. Bisa bernilai benar atau bernilai salah. Tapi nggak bisa bernilai sekaligus. Benar ya benar saja, salah ya salah saja. Oke? Lalu kemudian yang kedua, yaitu adalah untuk ingkaran. Ingkaran itu kalau bahasa logikanya, yaitu adalah negasi. Ingkaran itu adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Dia lawan ya. Artinya bahwa kalau misalnya pernyataan semula itu bernilai benar, maka negasinya pasti salah. Jika pernyataan di awalnya salah, maka negasinya pasti benar. Oke. Nah, kalau misalkan dia negasi, maka ada terdapat kata kunci untuk kalimat-kalimat tunggal. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu yang membahas mengenai logical reasoning bagian yang pertama, kita sudah belajar mengenai kuantor. Kuantor itu sendiri terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah kuantor universal, ditandai dengan adanya kata semua, dan kuantor eksistensial yang ditandai dengan adanya kata beberapa atau sebagian, gitu ya. Nah, kalau misalnya pernyataannya menggunakan kata semua, maka nanti negasinya adalah beberapa. Tapi lihat predikatnya, kalau misalnya predikatnya itu positif, maka nanti negasinya menjadi negatif atau dibubuhkan kata tidak. Tapi kalau pernyataannya sudah menggunakan kata tidak, ya berarti negasinya hilang kata tidaknya. Begitupun kalau misalnya sebaliknya ya, kalau beberapa predikatnya positif, maka negasinya berubah menjadi semua. Tidak. Oke. Lalu kemudian lebih kecil, kalau dia simbol-simbol matematik lebih kecil,
sama dengan, maka negasinya menjadi lebih besar saja. Lebih besar sama dengan, maka negasinya lebih kecil saja, sama dengan berarti negasinya adalah tidak sama dengan. Maka kalau misalkan saya buat di sini adalah misalnya P, misalnya ya kalimatnya, misalnya semua polisi itu memakai misalnya adalah seragam. Nah, semua polisi memakai seragam. Berarti negasinya, ya kalimat ingkarnya itu adalah ada. Ada boleh, beberapa boleh. Ada polisi yang tidak memakai, gitu, memakai daripada seragam. Ini dia jadinya. Oke, jadi lihat kata kunci di sini ada semua. Lalu kemudian ada, lalu predikatnya tadi memakai berubah menjadi tidak memakai. Gitu ya. Itu adalah sebuah pengantar untuk negasi. Nah, contoh lain ini. Misalnya kalimat pertamanya adalah hari ini turun hujan, berarti negasinya adalah hari ini tidak turun hujan. Atau ibu pergi menggunakan mobil, berarti negasinya adalah ibu pergi tidak menggunakan mobil. Nah, berarti kalau misalkan kalian ketemu di dalam opsi pilihan jawaban itu yang merupakan ingkaran daripada pernyataan, maka pasti opsi itu akan bernilai salah. Karena untuk menarik sebuah kesimpulan, kita tidak boleh berlawanan dengan apa yang ada di soal, pernyataan yang ada di soal, gitu ya. Karena kita diharapkan untuk taat azas. Azasnya atau aturannya itu ada di soal. Oke, untuk bagian yang ketiga sebagai pengantar, ada di dalam logical reasoning itu yang dinamakan dengan pernyataan majemuk. Ya, ini mirip-mirip seperti kalimat majemuk di dalam bahasa Indonesia, cuman kalau misalkan di matematik itu lebih sederhana. Kenapa? Karena dia cuman ada 4, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Sama seperti kalimat di dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan dia kalimat majemuk di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang dibentuk dari beberapa kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata penghubung. Sama, di dalam matematik juga seperti itu, ada kata penghubungnya. Misalnya disjungsi. Disjungsi ini adalah kalimat majemuk yang bersifat setara, di mana dia menggunakan kata atau. Jadi dia sifatnya adalah memilih. Jadi kalau misalnya sekolah libur pada hari Sabtu, sekolah libur pada hari Minggu, maka disjungsinya adalah sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Nah, simbol yang seperti ini dibaca sebagai atau ya. Jadi simbolnya gimana? Simbolnya adalah seperti V. Oke. Lalu kemudian kalau untuk nilai kebenarannya, karena ini disajikan dalam bentuk tabel, maka ingat saja yang di sini ya. Ingat aja SSS, triple S. Oke, ingat saja di situ ada yang dinamakan dengan yang namanya triple S. Yang lainnya itu benar. Artinya apa? Artinya sebuah pernyataan disjungsi itu bernilai salah jika kedua kalimat pembentuknya nilainya adalah salah. Jadi kalau salah satu saja benar, maka nanti nilainya akan menjadi benar. Ya, jadi kita ingat atau kita hafalkan yang berbeda. Yang berbeda itu adalah si SSS. Oke, nah untuk yang di bawahnya ini adalah bentuk daripada ingkarannya. Ingkaran ataupun negasinya gitu. Oke, tadi kan negasi untuk kalimat tunggal. Sekarang adalah negasi untuk kalimat atau pernyataan majemuk. Nah, maka kalau dia pernyataannya adalah disjungsi atau dia akan berubah menjadi dan. Ini dibaca sebagai dan ya. Nanti di bagian kedua ada namanya adalah konjungsi. Jadi dan. Lalu kemudian kalimat pertama dan kalimat keduanya dinegasikan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu, berarti kalimat yang bertentangan dengan ini adalah sekolah tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Kan itu adalah merupakan sesuatu yang berlawanan dengan kalimat yang pertama. Itulah fungsi daripada ingkaran atau negasi. Karena dia menentang pernyataan yang ada di awal. Bisa? Itu adalah disjungsi. Kemudian untuk konjungsi. Konjungsi tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah pernyataan majemuk yang kata penghubungnya itu adalah dan. Simbolnya itu adalah
kebalikan daripada disjungsi seperti gunung, ya kan? Lalu kemudian yang diingat untuk tabel kebenarannya adalah yang pertama saja, yaitu adalah triple B. Dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Berbeda dengan tadi, ya kan? Kalau tadi benar aja satu, maka nilainya sudah benar. Maka yang diingat tadi untuk disjungsi adalah triple S, untuk konjungsi adalah triple B. Kalau di sini salah saja satu, maka nilainya sudah jadi salah. Nah, untuk ingkarannya bagaimana? Untuk ingkarannya mirip seperti yang tadi, yaitu adalah ingkarannya tersebut kalau dia pakai dan, maka dia akan berubah menjadi a atau. Nah, ininya kalimat-kalimatnya itu juga dinegasikan. Contoh, Novi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Maka nanti untuk ingkarannya Novi tidak memelihara kucing atau kelinci. Gitu ya. Itu adalah untuk bentuk ingkaran. Jadi ingat bahwa kalau ingkaran dari atau dia adalah dan. Kalau ingkaran dan dia adalah atau, tapi kedua kalimat penyusunnya harus dinegasikan. Next, 3. Ini adalah merupakan bagian yang penting karena kondisional itu berkaitan dengan ini nanti, implikasi dan diimplikasi. Kondisional berarti dia pengandaian kalau di dalam bahasa Inggris kan gitu ya. Nah, berarti nanti dari sini adalah implikasi ini sebab akibat kalau di dalam bahasa Indonesianya. Implied, menyebabkan ya. Betty mendapatkan uang di hari Jumat. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Betty pergi ke Yogyakarta. Maka bentuk implikasinya adalah jika maka. Jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Jogja. Berarti untuk implikasi bentuknya adalah tanda panah. Ingat tanda panahnya adalah kiri ke kanan. Jadi dia tidak bersifat bolak-balik. Nanti yang bolak-balik itu adalah biimplikasi. Kalau implikasi dia adalah dapat uang di hari Jumat, baru dia bisa pergi ke Jogja. Maka kalau ini dibalik, itu tidak akan sama nilainya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jika Betty pergi ke Jogja, maka ia mendapatkan uang di hari Jumat. Oh, belum tentu. Gitu. Jadi yang tahu adalah dapat uang di hari Jumat, maka pasti dia pergi ke Jogja. Gitu ya. Itu dia maksudnya adalah tanda panahnya. Dapat uang dulu baru pergi ke Jogja. Bagaimana kalau misalkan dia pergi Jogja? Ya bisa saja ada yang bandarin kah, atau misalnya dia diperintahkan, diharuskan dan segala macam. Belum tentu gara-gara dia dapat uang. Bisa saja dia pergi ke Jogja itu karena ngutang. Jadi dia tidak berlaku bolak-balik. Hati-hati untuk implikasi. Nah, untuk nilai kebenarannya adalah BSS. Ya, jadi cara ngingatnya di dalam pikiran kita adalah jika benar tapi disalahkan. Kita udah benar nih, tapi kita disalahkan. Itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang salah. Oke, yang lainnya benar. Nah, untuk yang di sini, jika salah bertobat, itu adalah merupakan perbuatan yang benar. Jadi itu hanya sebuah cara kita, jembatan kita untuk mengingat. Karena kan banyak nih, kita juga butuh sesuatu cara untuk mengingat supaya make sense untuk mengingatnya ya. Berarti jadinya adalah kalau untuk implikasi itu adalah pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah, maka hasilnya salah. Jadi jika sudah benar tapi disalahkan, maka itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Itu saja yang diingat, cuma satu. Saya ulang, kalau disjungsi SSS, konjungsi BBB, kalau implikasi itu adalah BSS yang diingat. BSS untuk yang implikasi. Nah, kemudian untuk yang ingkarannya, hati-hati untuk ingkaran, ini ingkarannya. Nah, kalau ingkarannya yang awalnya pakai jika maka, dia akan berubah menjadi dan. Ya, pahami kalimat ini. Tadi kalimat pernyataannya adalah jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Jogja. Ingkarannya adalah Betty mendapatkan uang di hari Jumat dan Betty tidak pergi ke Jogja. Tentunya ini akan bertentangan dengan kalimatnya. Syaratnya adalah dapat uang pergi ke Jogja, gitu ya. Tapi dia udah dapat uang, dia nggak pergi ke Jogja. Itu yang dinamakan dengan ingkaran. Jadi kalau dia jika maka, ingkarannya itu akan memakai kata dan. Kata dan pada kasus ini bisa diubah dengan kata tetapi.
Kenapa? Karena dia bersifat mempertentangkan. Ya kan? Dia udah dapat uang, tetapi dia tidak pergi ke Jogja. Boleh. Hati-hati untuk kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu akan berubah menjadi negasinya. Kalimat yang pertama tetap. Jadi tetap di sini mendapat uang di hari Jumat, mendapat uang di hari Jumat. Kalimat kedua saja yang dinegasikan. Oke, inilah yang dinamakan dengan implikasi. Nah, kondisional yang kedua yaitu adalah biimplikasi. Kalau biimplikasi ini saya bilang adalah syarat. Kalau tadi adalah implikasi itu sebab akibat, kalau biimplikasi ini syarat. Jadi dia menggunakan jika dan hanya jika. Jadi Lisa memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika Lisa lulus ujian. Nah, kalau dia biimplikasi, maka ini panahnya dua. Artinya dia bisa berlaku bolak-balik. Lisa lulus ujian jika dan hanya jika ia memberikan uang kepada adiknya. Itu juga boleh. Karena dia berlakunya adalah bolak-balik. Sama seperti reaksi yang sudah setimbang. Oke. Nah, kalau untuk nilai kebenarannya, lihat aja B itu kan 2 ya. Berarti kalau cara saya ngapal adalah dua-duanya harus benar atau dua-duanya harus salah, baru dia nilainya benar. Jadi sama nilai kebenarannya, maka nilainya menjadi benar. Kalau berbeda nilai kebenaran antara kalimat atau pernyataan 1 dan pernyataan 2, maka dia menjadi biimplikasi yang bernilai salah. Oke, ini adalah pengantarnya. Nah, kita masuk ke materi inti. Materi inti kita ini, ya, yaitu adalah tetap penarikan kesimpulan. Karena TPS itu berkaitan dengan penalaran. Dan salah satu penalaran yang diminta, yaitu adalah bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan. Karena memang itu yang masih rendah kalau misalkan kita lihat hasil daripada PISA. Pernyataannya apa, kesimpulannya apa, nggak nyambung, dan akhirnya menimbulkan berita hoax. Ya, jadi lihat dulu pernyataan faktanya apa. Faktanya adalah yang ada di soal. Oke. Nah, preposisi hipotesis itu terbagi menjadi 3 macam. Tadi sudah saya jelaskan di pengantar, yaitu adalah kondisional, konjungsi, dan disjungsi. Kondisional dibagi menjadi 2 tadi, yaitu adalah implikasi dan diimplikasi. Oke, konjungsi dia pakai dan, kalau disjungsi dia pakai atau. Nah, tetapi pada bagian ini kita hanya membahas mengenai preposisi, hipotesis, kondisional. Dia yang pakai jika maka, dan dia yang pakai jika dan hanya jika. Ya, bentuk standarnya adalah ini. Ya, bentuk standarnya tadi adalah yang panah. Makanya tadi yang poin ketiga saya lingkari ya, karena kita akan berbicara banyak di sini. Oke. Nah, penarikan kesimpulan itu bisa secara langsung, bisa juga dengan tidak langsung. Kalau dia secara langsung, maka jadinya adalah ini. P maka Q. Nah, bentuk P maka Q ini setara dengan kontraposisinya. Yang mana kontraposisi? Yang kontraposisinya adalah ini. Ingkaran Q, maka ingkaran P. Jadi dibalik dinegatifkan, dinegasikan. Atau dia pakai ini. Nah, ini dari mana rumusnya berasal? Ini berasal dari ini. Ingkaran dari P maka Q. Oke, kan tadi hasilnya berubah jadi dan ya. P dan negasi daripada Q. Kalau misalnya ini diingkarkan, ini juga diingkarkan kembali, maka kan nanti hasilnya balik. Negasi, negasi. Negatif, negatif. Berubah menjadi positif kembali. Udah? Nah, ini menjadi ingkaran P, ingat dan itu akan menjadi atau. Negasi, negasi. Berubah menjadi Q. Itulah dia jadinya ke sini. Jadi hati-hati ingkaran dengan setara. Kalau dia setara, itu berarti sama nilai kebenarannya. Kalau dia ingkaran, berarti berlawanan nilai kebenarannya. Pada penarikan kesimpulan, yang diambil adalah yang setara dengan dia. Kalau misalnya kalimat yang ada, itu tidak sesuai dengan kesimpulannya. Contohnya gini, misalnya adalah kita dapat kesimpulannya ini. Ya. Kita dapat kesimpulannya adalah jika hari hujan, misalnya, maka misalnya pertandingan dibatalkan. Nah, misalnya kayak gini, jika hari hujan maka pertandingan dibatalkan. Ini adalah kesimpulan yang kita peroleh misalnya. Tapi di dalam opsi pilihan jawaban itu nggak ada yang bentuknya kayak gini.
maka yang diambil adalah yang setara dengan kalimat ini. Nah, yang mana yang setara dengan kalimat ini? Lihat kata jika maka. Oke, nah kalau misalkan jika maka nanti yang setara adalah jika pertandingan tidak dibatalkan, maka hari tidak hujan. Gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya terkadang kita memakai logikanya itu adalah makna sehari-hari, logika bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa oh yaudah kalau misalnya hari hujan maka pertandingan dibatalkan. Lalu kemudian yang ada di dalam opsi adalah hari tidak hujan maka pertandingan tidak dibatalkan. Salah. Secara konsep itu salah. Oke, karena kalau misalkan dia ditidakkan atau dinegasikan, maka nanti dia harus dibalik posisinya. Itu adalah merupakan kalimat yang setara dengan dia. Nah, atau kalimat yang lainnya adalah jika makanya nggak ada lagi, tetapi berubah menjadi hari tidak hujan atau pertandingan dibatalkan. Dia berubah jadi A, atau kalau dia berubah jadi dan, maka itu adalah merupakan ingkaran. Oke, jadi jangan ambil yang ingkarannya, karena kesimpulannya ini nih. Cuman bahasa lainnya nggak ada di dalam opsi pilihan jawaban. Maka nanti yang dilihat adalah yang setara dengan dia. Yang ekivalen dengan pernyataan ini itu ada dua. Yang pertama adalah kontraposisi, ini yang paling sering makanya saya kotain. Lalu kemudian alternatif lain yaitu adalah bentuk disjungsinya. Tapi disjungsinya dalam bentuk yang kayak gini. Ingkaran dari P atau Q. Nah, ini kalau misalnya penarikan kesimpulan langsung. Kalau penarikan kesimpulan yang tak langsung, hanya dipecah saja kok. Untuk ponens, kalau saya mengingatnya ponen, positif, berarti tidak ada negasi di dalamnya. Kalau tolens, berarti dia adalah T, tidak, berarti negasi. Gitu. Oke, nah kalau ponens prinsipnya adalah, ini kan sebenarnya P maka Q. Jadi pernyataan pertama itu adalah P maka Q. Premis yang kedua itu adalah P, maka kesimpulannya pasti adalah Q. Tidak dibalik ya. Contoh, jika hari hujan, maka pertandingan dibatalkan. Nyatanya, hari ini hujan. Udah, berarti kesimpulannya adalah hari ini pertandingan dibatalkan. Bagaimana kalau misalnya dia terbalik? Kalau dia terbalik, misalnya premis satunya adalah jika hari hujan, maka pertandingan dibatalkan. Kenyataannya hari ini pertandingannya dibatalkan. Kesimpulannya mungkin hari ini hujan. Karena bisa saja pertandingannya batal itu disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Ya kan? Yang penting kalau misalnya dia hujan, yang sudah bisa dipastikan adalah maka pertandingannya batal. Itu yang bisa dipastikan. Bagaimana kalau misalkan dia batal? Ya belum tentu karena hujan. Bisa saja karena faktor-faktor yang lain. Itu baru muncullah di situ kata mungkin. Karena kalau misalnya kalian bahas-bahas soal atau pernah melihat soal TPS, maka ada beberapa opsi itu yang pakai mungkin. Kapankah mungkin itu terjadi? Ya ketika tidak sesuai dengan yang di sini. Ini adalah penarikan kesimpulan yang valid, yang sah, yang diakui. Oke, lanjut kita ke tolens. Kalau tolens itu adalah pemecahan dari kontraposisi. Jadi kalau misalnya pernyataannya P maka Q, maka yang diambil adalah ingkaran Q. Ini kan dia ingkaran Q yang diambil. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ingkaran P. Jadi jangan bingung. Penarikan kesimpulan langsung sama penarikan kesimpulan tak langsung itu hanya dipecah saja bedanya. Oke, tolens pokoknya dia pakai negasi berarti dia adalah tolens. Tolens itu adalah harus kebalikan ya. Kebalikan daripada kalimat yang kedua. Itu menjadi premis 2. Bagaimana kalau di sini muncul premis 1 yang dinegasikan? Di sini ingkaran daripada P, maka hasilnya adalah mungkin. Muncul kata mungkin ingkaran daripada Q. Nah, baru bentuk yang ketiga adalah silogisme. Kalau dia silogisme artinya adalah hilangkan yang sama. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya pada logical reasoning bagian yang pertama. Oke, itu dia untuk konsepnya. Nah, berarti kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak perlu konsep untuk menjawab sebuah penalaran. Ya, beberapa adalah bisa kita buat penalaran dalam keseharian, tapi ternyata ada beberapa konsep yang harus kita ingat untuk menarikan kesimpulan. Tidak sesimpel itu, gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya diajarkan kalau misalkan kurikulumnya adalah
KTSP. Cuman gara-gara kurikulum kita sudah K13, maka materi ini tidak lagi diajarkan di matematika. Namanya adalah logika matematik. Masuknya kemana? Masuknya adalah ke computational thinking. Kalian ada belajar TIK dan ada belajar computational thinking, bagaimana kalian berpikir secara computational. Logika, gitu ya, itu masuknya. Hanya pindah tempat, pindah kamar. Oke, contohnya, silogisme. Jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Jika ibu pulang, maka ayah pulang. Oke, berarti lihat silogisme prinsipnya adalah hilangkan term yang sama. Term yang sama mana? Ibu pulang. Kan gitu ya? Berarti kesimpulannya adalah jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Oke, lalu ponens. Ponensnya adalah, lihat, jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Mengikuti lomba tari, maka dia harus rajin berlatih. Nah, Reni mengikuti lomba tari. Lomba tari kan berarti kalimat pertama sebagai kenyataan di premis yang kedua. Ya udah, berarti hasilnya adalah Reni rajin berlatih. Berarti ini memakai prinsip ponens. Kalau tolens, jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Nah, yang dibalik kalau tolens itu adalah kalimat yang kedua, kontraposisi. Berarti Reni tidak rajin berlatih. Kesimpulan yang sah yaitu adalah Reni tidak mengikuti lomba tari. Oke, itu kalau misalnya dia adalah tolens. Silahkan open mic-nya, silahkan dibaca terlebih dahulu soalnya, baru kemudian dijawab. Kira-kira apakah jawabannya? Ya, saya bacakan. Jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kaos meningkat. Jika penjualan kaos meningkat, maka penjualan kemeja akan meningkat. Penjualan kemeja mengalami penurunan. Simpulan yang tepat adalah. Silakan respon. Negasi P, Sir. Iya, so jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? C, Sir. C, bahan kaos digunakan bukan katun. Oke, setuju semua? Jawabannya adalah C? Yes, sir. Yes, itu dia. Jadi ini sebenarnya adalah kalimat pertama dengan kalimat yang kedua bisa disederhanakan dengan silogisme ya. Silogismenya apa? Silogismenya adalah jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kemeja meningkat. Karena ada term yang sama. Term yang sama yaitu adalah penjualan kaos meningkat, itu bisa dicoret. Ya, berarti yang diambil adalah jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kemeja akan meningkat. Kenyataannya penjualan kemeja mengalami penurunan. Berarti itu adalah negasi daripada kalimat yang kedua, tolens. Berarti jadinya adalah bahan kaos yang digunakan bukan katun. Benar, C ya. Ini adalah gabungan dari silogisme dengan tolens. Oke, good. Gampang kan? Nah, kita buat untuk soal yang nomor 1. Silahkan direspon kembali. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Ayo. Silahkan direspon. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Hanya ada 4 opsi. B, Sir. B, bola ya. Mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Oke, kita bahas. Katanya di sini adalah, ini sebenarnya jika maka juga bisa, ya kan? Atau jika makanya dilebur, ya nggak apa-apa, dia tersirat kan. Katanya di sini adalah prestasi. Lalu kemudian apa? Terkenal. Oke, jadi kalau misalkan dia berprestasi, dia terkenal. Kata apa? Kata kalimat pertama. Lalu kemudian aktif. Mahasiswanya aktif, maka dia adalah berprestasi. Berarti ada kalimat yang bisa dicoret. Yaitu adalah kalau dia aktif, silogisme kan, maka dia terkenal. Kalau dia aktif, maka dia terkenal. Oke. Nah, ternyata sebagian mahasiswa MIPA itu terkenal di kampusnya. Sebagian doang. Ya kan, di sini setiap kan? Oh, Oke. Nah,
Yuk, yang A kita baca ya. Sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal. Itu adalah bertentangan dengan kesimpulan yang kita dapat. Ini setiap mahasiswa. Jadi kalau setiap mahasiswa, mau dia MIPA, mau dia non-MIPA, kalau dia aktif, maka dia terkenal. Kata soal. Maka ini salah. Oke. B belakangan ya, karena tadi kita asumsinya jawabannya B. Yang C, ada mahasiswa aktif dalam pembelajaran tetapi tidak terkenal di kampusnya. Salah, bertentangan dengan kesimpulan yang kita dapatkan. Yang D, sebagian mahasiswa berprestasi namun tidak terkenal. Berprestasi terkenal. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Maka ini juga pernyataan yang salah karena bertentangan dengan soal. Nah, bagaimana dengan B? Mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Ya, aktif kan? Berarti jawabannya adalah bola. Dapat ya? Good. Thank you. Yang nomor 2. Unsur X akan terbakar jika dan hanya jika unsur Y terbakar. Unsur Y akan terbakar jika dan hanya jika unsur Z terbakar. Nyatanya unsur Y terbakar. So, jawabannya adalah Asar. Iya, pasti ya. Langsung dapat unsur X dan Z pasti terbakar. Ini jika dan hanya jika berarti dia berlaku Karat. bolak-balik. Ya kan? Berarti X jika dan hanya jika Y, Y jika dan hanya jika Z. Ini terbakar. Ya udah, berarti ini juga pasti terbakar. Karena dia berlaku bolak-balik. Oke, 3. Jika Adi minum obat, maka dia sembuh. Jika Adi sembuh, maka dia berangkat ke sekolah. Ternyata Adi tidak berangkat ke sekolah. Berarti C, sir. mantap, good. Mantap. Oke, ya, Adi tidak minum obat. Silogisme dicampur sama apa? Tolerance. Yang tolen, sir. Benar, good, itu dia. Gimana kalau misalnya saya ubah soalnya gini. Jika Adi minum obat maka dia sembuh, jika Adi sembuh maka ia berangkat ke sekolah. Sampai situ masih sama. Ternyata Adi tidak minum obat. Dia tidak berangkat ke sekolah, Sir. Dia tidak berangkat ke sekolah. Setuju? Mungkin ada kata mungkin. Benar, hati-hati dia. Ada kata mungkin. Kenapa ada kata mungkin? Karena yang dinegasikan adalah kalimat tunggal yang pertama. Kan tadi kontraposisi itu adalah P maka Q. Dan ini akan sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Cuman ini prinsipnya. Tolerance itu ini. Ini yang diambil, ini kesimpulannya. Nah, kalau tadi kan kesimpulannya adalah jika Adi minum obat, maka dia berangkat ke sekolah gitu ya kalau silogismenya. Nah, ternyata kenyataannya adalah Adi tidak minum obat. Ya, berarti jadinya mungkin dia tidak berangkat ke sekolah. Benar. Yang bisa dipastikan itu adalah kalau misalnya yang kalimat keduanya yang dinegasikan, dia berangkat ke sekolah itu dinegasikan menjadi dia tidak berangkat ke sekolah. Jadinya jawabannya adalah Adi tidak minum obat. Pasti? Pasti. Tapi kalau Adi tidak minum obat sebagai kenyataannya, maka jadinya adalah mungkin Adi tidak berangkat ke sekolah atau mungkin Adi berangkat ke sekolah atau Adi belum tentu berangkat ke sekolah. Bisa macam-macam. Semuanya sama. Intinya adalah dia masih kemungkinan belum bisa dipastikan. Next. 4. Chandra adalah seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. So, kesimpulannya adalah B, sir. Good. B, ya. Chandra akan dipromosikan. Karena di sini kata semua kan, semua teller bank tidak pernah telat. Berarti Chandra nggak pernah telat. Kalau Chandra nggak pernah telat, maka dia akan dipromosikan. Oke, soal terakhir. Jika Rani suka alpukat, maka Rina suka tomat. Mereka adalah saudara. Dan Rina tidak suka tomat, namun dia suka alpukat.
A, Sir. Rani suka tomat. Oke. Kita tunggu jawaban yang lain, yang respons. Apakah sama Rani suka tomat? Enggak, Sir. C, Sir. C. Rani tidak suka alpukat. Oke, kita tanya yang setuju. Atau ada jawaban lain, nggak apa-apa. You may comment. Any comment? Setuju atau tidak setuju? Yang mana yang lain ini untuk jawaban terakhir bagaimana? Atau bingung? Enggak ya? Dapat? Ya, kita bahas terlebih dahulu sebelum saya masuk ke kesimpulan ya. Yang mungkin kalian rasakan adalah daya pengecohnya lumayan tinggi karena namanya mirip. Lalu kemudian ada unsur-unsur yang ditambah-tambahi. Misalnya dalam mereka adalah saudara, mau dia mereka saudara kayak apa segala macam, ini sebenarnya nggak perlu kan, cuman ini adalah daya pengecoh, nggak apa-apa. Dan kemudian di sini juga, namun dia suka alpukat, ini juga sebenarnya adalah merupakan daya pengecoh. Ya kan? Nah, pokoknya intinya adalah Rani suka alpukat, Rina suka tomat. Jika maka, kondisional. Nyatanya adalah Rina tidak suka tomat. Nah, nggak suka nih dia tomat. Berarti tolens kan? Berarti Rani tidak suka alpukat. Benar. Jawabannya adalah yang C. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Rani suka tomat karena kalau misalkan dia tidak suka alpukat, belum tentu dia juga suka tomat. Bisa saja dia suka buah-buahan lain. Kan? Jadi tidak ada hubungan antara si tomat dengan si alpukat pada kasus ini. Jadi pengecohnya itu tadi, namun dia suka alpukat. Ya iya, itu pada si Rina. Bagaimana dengan si Rani yang nggak tahu? Ya kan? Pokoknya dia suka alpukat aja. Kalau misalnya Raninya suka alpukat, Rinanya suka tomat. Ternyata Rinanya nggak suka tomat. Maka Raninya pasti tidak suka alpukat. Oke, inilah dia prinsip logical reasoning yang menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya adalah kondisional. Ya, jadi tergantung daripada kondisi masing-masing. Ada pertanyaan mengenai ini? Oke, tidak ada? Oke, jadi silahkan dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu cuma ada 5, jadi upayakan bagus nilainya. Ya, jadi silahkan dicek di psikologinya. Semoga ini membantu kalian nantinya. Mungkin prosesnya masih lama untuk ujian-ujian psikotes, karena ujian psikotes itu nanti adalah untuk tes masuk ke perguruan tinggi, atau misalnya kalian mau coba beasiswa, atau misalnya hal-hal lain lah ya, misalnya bekerja dan segala macam. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi